Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian masih selalu sehat dan tidak kurang satu apapun. Dan di video kali ini saya akan membahas penyesalan terbesar setelah 2 tahun merawat pinjaman online. Buat teman-teman semuanya yang ingin tahu pengalaman dari sahabat kita ini, silakan kalian simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pembahasan kali ini yaitu penyesalan terbesar, penyesalan terberat, penyesalan yang tidak bisa diulangi lagi setelah 2 tahun lamanya merawat pinjaman online. Jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin baru mengikuti channel ini, silahkan kalian simak video ini sampai habis dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat yang support channel ini, silahkan support dulu dengan cara menekan tombol subscribe-nya, lalu aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang saya upload berikutnya. Oke, pembahasan kali ini yaitu penyesalan dari salah satu nasabah yang sudah merawat pinjol selama 2 tahun. Ini buat teman-teman semuanya, ini sangat bermanfaat sekali pengalaman ini karena mungkin buat teman-teman yang baru saja mengenal yang namanya pinjaman online, baru saja meminjam uang di pinjaman online, agar diketahui bahwa bahaya pinjaman online itu sangat besar sekali. Oke, langsung akan saya bacakan salah satu komentarnya. Ini ada komentar dari salah satu sahabat saya. Jadi dia ini sangat menyesal sekali karena selama 2 tahun ini selalu merawat pinjaman online. Ada pinjam yuk, rupiah cepat, aku laku, ada pundi, pokoknya pinjaman online legal dan juga ilegal. Selama 2 tahun ini, jadi orang ini selalu merawat pinjaman online, selalu membayar tepat waktu, walaupun seminggu sebelum jatuh tempo sudah diteror, sudah ditanyakan masalah penagihan, tapi berusaha untuk selalu membayar hutang di pinjaman online ini. Akhirnya karena yang dilakukannya ini adalah mungkin maksudnya awalnya biar nama baiknya tetap bagus, tidak skor kreditnya di pinjaman online tetap bagus. Akhirnya melakukan gali lubang tutup lubang di pinjaman online yang lain. Nah, di sini sudah mencapai 18 pinjol legal. Jadi 18 pinjol legal yang beliau pinjam, dan itu dilakukan karena gali lubang tutup lubang, yang awalnya hutangnya hanya 1 atau 2 juta, karena terus dirawat untuk membayar hutang di pinjol yang satu, pinjam ke hutang pinjol yang lain. Dan lalu ini yang terjadi selanjutnya setelah 18 pinjaman online dan sudah berlangsung merawat pinjol ini selama 2 tahun, baru kali ini beliau ini menyesal. Kenapa menyesal? Karena setelah 2 tahun merawat pinjol, katanya beliau udah habis uang gaji habis, lalu harta benda juga sudah ada yang dijual, sertifikat rumah digadaikan ke bank, lalu BPKB kendaraan juga digadaikan ke bank. Nah, ini penyesalan yang terberat dan terbesar ketika semua itu sudah habis, sementara hutang semakin menumpuk. Barulah beliau sadar bahwa ternyata dengan cara merawat pinjol, terus-terusan merawat pinjol, berusaha menjadi nasabah prioritas pinjol, kehancuran hidup beliau terjadi ketika setelah 2 tahun merawat pinjaman online. Nah, ini buat teman-teman semuanya sangat harus berhati-hati karena bahaya pinjaman online ini
sangat besar sekali. Bahaya pinjaman online apabila kita gagal bayar, apabila kita selalu melakukan gali lubang tutup lubang di pinjaman online dengan tujuan agar nama baik kita tetap bagus. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang saat ini mungkin masih ketakutan dan selalu merawat pinjaman online, selalu berusaha membayar pinjaman online dengan cara gali lubang tutup lubang di aplikasi pinjaman online yang lain. Kalian sudah saatnya menghentikan semua ini. Karena gali lubang tutup lubang di pinjaman online itu bukanlah solusi terbaik. Justru awal dari kehancuran hidup kalian di kemudian hari. Mungkin saat ini kalian merasa tertolong dengan dibantu oleh pinjaman online. Tapi nanti setelah kalian berusaha merawatnya dengan cara gali lubang tutup lubang, maka dengan sendirinya kehancuran kalian akan datang. Kalian akan digiring ke jurang hutang yang semakin dalam, ke tumpukan hutang yang semakin besar. Jadi saran dari saya dari sekarang, hentikan semuanya. Jangan sampai melakukan lagi yang namanya gali lubang tutup lubang di pinjaman online. Jangan melakukan lagi yang namanya merawat pinjaman online. Merawat pinjaman online itu tidak ada sisi positifnya. Yang lebih banyak itu lebih banyak mudorotnya, lebih banyak sisi negatifnya. Hentikan semua ini. Kalau kalian memang sudah tidak mampu bayar, sudah tidak punya uang untuk bayar, sudah mentok, lebih baik saya sarankan digagal bayarkan semua pinjaman online tersebut daripada kalian terus-terusan melakukan gali lubang tutup lubang dengan meminjam di aplikasi pinjaman online yang lain. Karena nanti jika kita atau kalian sudah mentok tidak bisa lagi meminjam uang di pinjaman online karena sudah banyak pinjol yang kalian pinjam, disitulah semua harta kalian akan mulai habis, akan ada yang dijual, akan ada yang digadaikan. Itulah kengerian dan bahaya terbesar dari pinjaman online apabila kita melakukan gali lubang tutup lubang di pinjaman online yang lain. Karena walaupun misalkan kita sudah meminjam di lebih dari 10 aplikasi pinjol, tapi ketika kita melakukan pinjaman lagi di pinjaman online yang lain, itu oleh pinjaman online tersebut pasti di ACC karena pembayaran kita bagus, pembayaran kita selalu tepat waktu. Bahkan banyak pinjaman online yang menawarkan sekaligus pinjaman yang limit besar, ada pinjaman online legal, ada pinjaman online ilegal. Itu mereka sengaja menawarkan hal itu agar kalian semakin terjerat, agar kalian semakin tidak bisa keluar dari jeratan pinjaman online tersebut. Saya sarankan dari sekarang hentikan gali lubang, tutup lubang di aplikasi pinjaman online. Kalau kalian sudah tidak mampu bayar, solusinya adalah gagal bayar dan gagal bayarkan semua pinjaman online tersebut. Oke, buat teman-teman semuanya yang saat ini masih menjaga nama baik agar tetap bagus di pinjaman online, sebaiknya itu kalian hentikan dari sekarang. Dan buat teman-teman semuanya yang belum pernah mengenal yang namanya pinjaman online, belum pernah meminjam uang di pinjaman online, saya selalu menyarankan untuk jangan pernah meminjam uang di pinjaman online apabila kalian memang tidak paham dengan aturan-aturan yang akan diterapkan atau yang sudah dicantumkan di perjanjian hutang piutang pinjaman online. Karena saya yakin kalau kalian tidak paham dengan aturan seperti itu, suatu saat nanti kalian akan terjebak dan terjerat dalam lilitan hutang pinjaman online yang semakin besar. Semoga video ini menjadi inspirasi dan memotivasi buat teman-teman semuanya untuk segera menjauhi yang namanya pinjaman online sebelum kehancuran hidup kalian akan datang dan akan menghancurkan hidup kalian selamanya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.